Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, dengan saya pengampu atau dosen pengajar mata kuliah pengantar kewirausahaan. Sebelum kita mulai perkuliahan melalui media daring atau SPADA, sistem perkuliahan daring, adik-adik nanti login ke SIA-nya, Sistem Informasi Akademik, kemudian bisa mengakses www.daring.unram.ac.id. Di sana kalian cari mata Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian kalian pilih manajemen, kemudian di situ di kolom search atau cari kalian ketik pengantar kewirausahaan, nanti di situ ada mata kuliah saya, kemudian kalian enroll. Di situ ada materi lengkap, kemudian absen kalian bisa lakukan secara online sesuai dengan jadwal perkuliahan. Oke, untuk materi pada sesi awal ini kita akan membahas tentang proses kewirausahaan atau menjadi wirausaha. Kalian bisa lihat bahwa tujuan dari pembelajaran kita di sini pertama menjelaskan arti kewirausahaan, menjelaskan karakter seorang wirausaha, menjelaskan tipe-tipe wirausaha, kemudian menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha. Nah, ini sebagai pengantar, pada tahun 1998 itu UMKM itu adalah salah satu andalan Indonesia ketika mengalami krisis. Kalian bisa hitung usia kalian berapa pada tahun 1998 itu. Indonesia mengalami krisis moneter, di mana UMKM ini menjadi andalannya, karena rata-rata UMKM itu tidak terdampak akibat krisis yang terjadi. UMKM kita tahu meski dikelola dengan sederhana, pada saat itu mereka memiliki peran yang cukup besar, karena ekonomi UMKM menjadi tumpuan dan menjadi pilihan penting bagi para sarjana untuk hidup lebih sejahtera, mandiri, dan menolong banyak orang mengatasi pengangguran. Jadi mulai awal perkuliahan sebagai seorang mahasiswa yang notabene-nya kalian lulusan SMA apa SMK, mulai tanamkan di mindset kalian itu selepas kalian nanti kuliah wisuda itu kalian harus menjadi seorang pencipta kerja, bukan pencari kerja. Artinya apa? Umpamanya nanti kalian wisuda, kemudian teman seangkatan kalian, belum lagi dari PTN lain, PTS lain, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta yang ada di NTB, itu akan menjadi pesaing kalian bila kalian mencari pekerjaan. Jadi harapannya kalian itu menjadi seorang pencipta pekerjaan. Selanjutnya kita bisa lihat di sini karakteristik usaha mikro dan kecil dari sisi positif dan dari sisi negatifnya. Kalau positifnya tahan banting, seperti pengantar di awal tadi, pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi, UMKM tetap bisa bertahan, sedangkan perusahaan-perusahaan besar yang notabene-nya transaksinya menggunakan dolar itu pada tumbang, karena pada tahun itu rupiah sangat melemah. Kemudian yang kedua, UMKM itu fleksibel, mandiri, efisien karena memang dikerjakan oleh seluruh anggota keluarga. Self or family financing, jadi keuangannya itu keuangan sendiri atau keuangan keluarga, urunan atau patungan. Nah, sisi negatifnya biasanya memang UMKM itu belum dikelola secara formal alias informal,
Terkadang ada yang belum memiliki izin, surat izin usaha perusahaan. Kalau UMKM biasanya itu menggunakan UD, usaha dagang, itu sudah cukup. Kemudian skala ekonominya rendah, tidak ada standar dan SOP, belum menerapkan sistem operasional prosedur, kemudian belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Nah, nanti kalian akan belajar pengantar manajemen, mungkin dengan Ibu Emilia. Nanti di situ kalian bisa memperdalam tentang kaidah-kaidah manajemen. Adapun prinsip-prinsip manajemen ini tujuannya adalah satu, yaitu bagaimana suatu perusahaan itu mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam organisasi yang disingkat 5M. Itu nanti akan kalian peroleh di pengantar manajemen atau di manajemen sumber daya manusia. 5M itu man, money, material, method, marketing. M yang lain juga ada mesin. Jadi itu 5 sumber daya yang ada di dalam organisasi itu digerakkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Apa tujuan perusahaan? Yaitu efektif dan efisien untuk menambah nilai perusahaan, menambah keuntungan sederhananya. Kemudian sisi negatif yang kedua, yang kelima, UMKM itu tidak disiapkan untuk menjadi besar atau tumbuh. Jadi hanya sebatas itu saja. Jadi di sini kelihatan bedanya antara seorang entrepreneur dan seorang pedagang. Jadi kalau seorang entrepreneur itu dia memiliki visi untuk tumbuh menjadi besar, memberdayakan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah pengembangannya terbatas. Nah, ini ada gambaran data lama memang jumlah penduduk Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Jadi kalau dari tren pertumbuhannya bisa kalian lihat dari 247 juta sampai tahun 2015 itu 255 juta. Nah, kalau di tahun 2020 itu sudah hampir mendekati 500 juta kalau kita menggunakan data pemilu presiden kemarin. Artinya apa? Tingkat persaingan itu semakin kompetitif. Nah, di sini kalian bisa lihat juga jumlah angkatan kerja terus bertambah, dalam setahun saja bertambah 2,26 juta. Sumbernya dari mana? Sumbernya yang seperti di awal saya sampaikan, bahwa penyumbang terbesar pengangguran itu bisa kita katakan adalah perguruan tinggi. Apakah itu PTN, apakah itu PTS. Kalau kita di Unram sendiri itu melakukan wisuda itu 4 kali dalam setahun. Kalian bisa bayangkan berapa lulusan fresh graduate yang dikeluarkan oleh Unram. Begitu juga dengan PTN lain ataupun PTS lain. Nah, kalau kalian masih menggunakan mindset pencari kerja, maka itu akan menambah jumlah data pengangguran, yaitu termasuk kontribusi dari kalian juga akhirnya nanti. Nah, kemudian jumlah yang bekerja dan yang menganggur, angkatan kerja itu tinggi sekali. Kemudian jumlah yang bekerja pada tahun 2013 sampai 2015 itu rata-rata sekitar 9,26 juta penganggur. Nah, kemudian lulusan diploma dan universitas yang menganggur, ini kalian bisa lihat trennya bila kita kalikan 5% saja untuk 2016, 17, 18 dan sampai 2020 ini, itu bisa kita rata-ratakan pengangguran itu dari diploma itu sejumlah 1,2 juta, universitas bisa 1 juta. Intinya jangan sampai kalian menjadi salah satu yang ada di dalam data tersebut. Nah, jumlah usaha di Indonesia.
Usaha mikro itu paling besar, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Nah, usaha mikro ini kalau kalian misalkan ingin membuat usaha yang skala mikro, dan secara badan hukum, kenapa kita membutuhkan badan hukum? Agar akses kita ke perbankan itu lebih mudah. Misalkan usaha dagang itu modalnya yang tertera di dalam surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan itu berkisar 75 juta. Nah, begitu juga dengan usaha menengah dan besar, itu permodalannya berkisar 500 sampai 10 miliar. Bahkan kalau yang untuk usaha besar itu bisa mencapai ratusan miliar. Siapa penyerap tenaga kerja terbanyak? Penyerap tenaga kerja terbanyak itu 89,3% itu di Indonesia adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar itu hanya 10 juta. Usaha mikro 83.600.000. Bagaimana produktivitas daripada UMKM tersebut agar memberikan kontribusi yang lebih besar? Usaha mikro produktivitasnya di bawah 11,57 juta, sedangkan usaha kecil 11,57 juta, usaha menengah 38,71 juta, usaha besar 2,22 miliar. Namun daya serap untuk tenaga kerja memang lebih dominan usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena usaha besar skala produksinya lebih banyak menggunakan mesin. Seperti yang tadi, sumber daya yang ada di dalam organisasi itu ada 5M, ada mesin, man, money, material, method, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat apa sih perbedaan UMKM. Dari usaha mikro asetnya maksimal 50 juta, omsetnya maksimal 300 juta. Kemudian usaha kecil di bawah 50 juta sampai 500 juta. Kemudian omsetnya di atas 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah itu di atas 500 juta sampai 10 miliar. Sedangkan omsetnya 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Nah, ini gambaran perbedaan UMKM klasifikasinya. Bagaimana seorang wirausaha? Jadi menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya, akan tetapi dengan keberanian, kegigihan sehingga usahanya tumbuh. Jadi kata kuncinya itu adalah tumbuh dan terus berkembang. Ya, umpamanya kalian menjual bakso cilok misalkan. Nah, itu dari satu gerai kemudian terus tumbuh menjadi banyak gerai di NTB misalkan. Seorang wirausaha itu bersahabat dengan ketidakpastian, menjalankan usaha yang real, bukan spekulatif. Jadi real ada bentuk usaha yang dikerjakan. Apa usaha yang sesungguhnya? Usaha yang sesungguhnya itu didasarkan motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian, kemudian dengan ketulusan, kerja keras, dan inovasi, bukan jalan pintas atau cara cepat menjadi kaya. Membangun secara bertahap, istiqomah, ikhtiar, dan terus berdoa, menjaga nama baik, membangun reputasi. Nama baik itu salah satu modal untuk berwirausaha selain modal materi uang. Nah, ini bukan sekedar passive income tetapi real. Jadi kalau bicara tentang passive income, barangkali kalian juga pernah mendengar passive income. Apa itu passive income? Nah, kemudian pendidikan, persahabatan, spiritualitas itu sangat penting. Nah, ini usaha spekulatif, jalan pintas, didasarkan motif ingin cepat kaya. Siapa sih yang gak kepengen cepat kaya?
Cuman dalam entrepreneurship itu tidak termasuk di dalam mindset yang harus kita miliki. Yang kedua, mengedepankan cara-cara instan. Mendewa-dewakan passive income, tidak peduli kerugian pihak lain, yang penting saya untung. Pendidikan dan kehidupan spiritual tidak dianggap penting. Nah, ini contoh-contoh usaha spekulatif. Jangan sampai kalian terjebak pada usaha-usaha seperti ini ya. Ya, ini contoh-contoh usaha spekulatif. Jangan sampai kalian terjerembab dalam hal-hal seperti ini. www.bikinduit.com. Jadi banyak yang di online tawaran-tawaran yang seperti ini yang memang modusnya adalah yaitu tadi usaha spekulatif. Hanya orang-orang yang galau, yang putus asa, yang akan terjebak pada hal-hal seperti ini. Rahasia terheboh saat ini: jika Anda sudah bisa mengetik dan mengakses internet, dapatkan 2,5 juta dalam sehari. Wow. Ini perbedaan antara kekayaan yang sifatnya ilusi dengan kekayaan yang hakiki. Kalau kekayaan sama dengan uang, itu perspektif kekayaan itu sama dengan kesejahteraan. Ini yang kekayaan hakiki. Jadi kekayaan itu sebenarnya bukan hanya soal uang saja. Kekayaan atau kesejahteraan itu betul, pertama adalah uang, kemudian relasi, persahabatan, jaringan, channel. Yang ketiga adalah ilmu. Yang keempat, kepercayaan. Nah, ini bagian yang bisa dikatakan sebagai kekayaan. Jadi kekayaan itu jangan dipersempit hanya soal duit melulu. Kalau kekayaan yang bersifat ilusi, kehidupan yang bisa didapat melalui spekulasi. Jadi spekulasi terus. Tingkat pengembalian, kinerja ekonomi, dan peringkat atau rating scoring. Ini dari sisi perspektif kekayaan ilusi. Aset yang terus meningkat nilainya, penampilan yang berlebih. Kemudian yang terakhir, jangan bekerja untuk uang, buatlah uang bekerja untuk Anda, bekerja hari ini untuk hari ini. Nah, ini menarik ini, jangan bekerja untuk uang, buatlah uang bekerja untuk Anda. Kemungkinan kalian pernah mendengar pernyataan itu. Nah, kalau kekayaannya hakiki itu, kehidupan itu terkait dengan spiritualitas, intelijen, intelektual, kontribusi real ekonomi dalam jangka panjang terhadap manusia dan alam serta habitatnya. Jadi ini kita peduli dengan hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alamin, dengan alam. Saling memelihara atau menjaga, mengurangi ketergantungan pada uang, mengutamakan nilai-nilai, ya misalkan nilai sosial, nilai agama, nilai moral. Kemudian kekayaan diperoleh dari kerja keras, inovasi, dan persaingan, fair play. Jangan berilusi, bekerja keraslah, hidup yang hemat, nikmati pada masanya. Bekerja sekarang, nikmati hari tua, dan sisakan untuk generasi yang akan datang. Nah, ini filosofi atau perbandingan illusionary wealth dengan intrinsic wealth. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah tumbuh. Ingat, tujuan hidup kita bukanlah menjadi kaya, melainkan tumbuh. Untuk tumbuh, Anda harus percaya, mau, mampu, dan dipelihara. Kaya adalah akibat, bukan tujuan. Kaya yang bermartabat bukan sekedar uang, yaitu kaya melalui proses kemandirian, yakni kewirausahaan. Bersahabat dengan ketidakpastian, itu hakikat dari seorang entrepreneur. Karyawan menolak ketidakpastian, butuh rasa aman dan nyaman. Gaji tiap bulan, masuk jam 7, pulang jam 5. Nah, itu kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh seorang karyawan atau pegawai atau buruh atau pekerja. Jadi namanya sama saja, itu bekerja untuk orang lain.
pegawai biasanya untuk yang PNS misalkan, karyawan untuk swasta, buruh untuk pabrik. Nah, wirausaha bersahabat dengan uncertainties. Kalau tidak bekerja keras, berani menghadapi resiko rugi, tidak bisa memberi makan keluarga dan karyawan. Entrepreneurial mindset. Mindset yang harus dimiliki seorang entrepreneurial adalah pertama action oriented, berorientasi pada kegiatan, pada tindakan. Di daring akun mata kuliah kewirausahaan, di situ kalian bisa tonton video inspiring session. Di situ kisah mahasiswa kedokteran yang merintis taksi. Itu menarik sekali nanti untuk memantik semangat kalian. Nanti ditonton saja di sana. Kemudian berpikir simpel, selalu mencari peluang baru, mengejar peluang dengan disiplin tinggi, hanya mengambil peluang terbaik, fokus pada eksekusi, memfokuskan energi setiap orang dalam bisnis. Nah, ini mindset yang harus kalian miliki bila kelak kalian bercita-cita ingin menjadi seorang wirausaha. Ingat ya, action oriented, berorientasi pada tindakan. Jadi sederhananya kalian buka dulu pintu pertama, jangan kalian berpikir pintu kedua, ketiga, dan keempat apa isinya. Kalau kalian menggunakan mindset seperti itu, maka kalian tidak akan bertindak, bergerak atau action. Jadi ada pepatah mengatakan pikiran dan pertimbangan yang terlalu banyak itu akan mengakibatkan kegagalan. Jadi temukan alternatif yang bagus, kemudian kalian langsung action saja. Nah, itu dia berpikir simple dan seterusnya. Sukses itu sama dengan pilihan. Tergantung kalian ingin sukses apa tidak. Karyawan bekerja pada orang lain, misalnya profesional, eksekutif, decision maker. Entrepreneur, karyawan yang dengan jiwa kewirausahaan, yaitu inovatif dan tajam dalam melihat peluang. Yang dicari adalah kemerdekaan dan akses terhadap sumber daya. Entrepreneur memiliki usaha yang dikembangkan sendiri dan pengambil resiko. Nah, ini pilihan entrepreneurship. Kalian mau menjadi karyawan, entrepreneur, atau seorang entrepreneur murni. Yang berikutnya adalah social entrepreneur, yaitu pelaku kegiatan sosial yang berwatak entrepreneur. Nah, misalkan kemarin dengan adanya gempa bumi di Lombok, itu kita bisa lihat secara real bagaimana aksi cepat tanggap atau ACT itu bertindak, karena beberapa di antara mereka juga seorang social entrepreneur. Ecopreneur yaitu wirausaha dalam bidang lingkungan hidup. Dengan makin tuanya bumi, secara ilmu sekarang kita banyak fokus kepada green marketing. Kiat praktis. Jadi modal utama berwirausaha itu bukanlah uang, melainkan keyakinan untuk bisa tumbuh dan menang. Biasakan diri bersahabat dengan ketidakpastian. Buka pikiran Anda, pelajari hal-hal yang baru, apalagi di era kemudahan akses informasi sekarang ini. Informasi itu berseliweran, jadi bijaklah dalam menyerap ataupun membagikan informasi. Jagalah jempol Anda. Be ready, persiapkan diri Anda dengan baik. Bangun network selagi muda dan jagalah kepercayaannya. Nah, momen Anda sekarang ini membangun kepercayaan, membangun jaringan dengan angkatan-angkatan Anda, minimal dengan teman Anda satu kelas. Pencipta kerja. Kewirausahaan menggeser perilaku mencari kerja kepada perilaku pencipta kerja. Harapan saya adalah kalian menjadi seorang pencipta kerja, bukan sebagai seorang pencari kerja, sehingga unsur kreativitas dan inovasi itu sangat menentukan.
Inovasi dapat pula berdasarkan keahlian dasar yang sudah dimiliki. Perilaku inovasi wirausaha: mencari tahu teknologi baru, proses, teknik, ide-ide baru, menghasilkan ide-ide kreatif, memajukan dan memperjuangkan ide-ide ke orang lain. Nah, ini misalkan kalian memiliki ide-ide bagus dalam bisnis, kalian bisa mengajukan ide-ide tersebut. Tentu bagaimana cara kalian meyakinkan orang lain tersebut. Nah, nanti di akhir perkuliahan kita akan membahas tentang perencanaan bisnis, bagaimana kita menyusun perencanaan bisnis yang baik, karena perencanaan bisnis yang baik itu akan meyakinkan orang yang akan kita ajak terlibat dalam bisnis yang akan kita geluti. Perilaku inovasi seorang wirausaha berikutnya adalah meneliti dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan ide-ide baru, mengembangkan rencana dan jadwal tersebut secara matang untuk mewujudkan ide-ide baru tersebut. Nah, ini business plan itu. 3 tahap perilaku inovatif. Pertama, perilaku inovasi dimulai dari pengenalan masalah dan menghimpun ide atau solusi, dapat berupa sesuatu yang baru atau merupakan adaptasi dari situasi yang lain. Ini bisa kita gunakan ilmu ATM. Apa itu ATM? ATM itu bukan anjungan tunai mandiri atau automatic mesin teller atau automatic teller mesin. Jadi ATM itu dalam kewirausahaan kita singkat. A itu adalah amati, tiru, modifikasi. Nah, kira-kira seperti itu. Tahap kedua, berusaha mencari dukungan untuk ide tersebut dan mencoba membangun kerjasama antar pendukung ide. Menyelesaikan ide tersebut dengan membuat modul atau prototipe inovasi dalam wujud nyata yang dapat dirasakan, disentuh, dan mengubahnya ke arah penggunaan produktif atau terlembagakan. Nah, dengan kondisi COVID seperti sekarang ini, kira-kira apa peluang yang bisa kalian temukan untuk menjadi ide baru yang akan bisa kalian nanti jadikan suatu bisnis? Ada 4 tipe wirausahawan. Pertama adalah si penentu, ini pengambil keputusan. Kemudian si penjual, mampu melakukan transaksi bisnis dengan baik. Si pengatur, mampu mengorganize usaha dengan baik. Si pencipta, yakni mampu menciptakan atau berinovasi dan berkreasi. Nah, kalian yang paling mengetahui diri kalian seperti apa. Umpamanya kalian adalah si pengatur, barangkali kalian lebih cocok membuat bisnis wedding organize, misalkan WO atau organize pernikahan. Langkah-langkah wirausaha itu: pertama, penemuan ide, pengembangan gagasan, sumber daya yang dimiliki. Penemuan ide, gagasan sesuai lingkup usaha disesuaikan pula dengan keahlian dan kemampuan. Pengembangan gagasan, perencanaan termasuk keuangan, pemasaran, dan atau persaingan. Yang ketiga, sumber daya yang dimiliki disesuaikan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan perhitungan hasil usaha. Pertanyaan mendasar biasanya sebelum berwirausaha itu: jenis usaha apa? Apakah usaha dalam bidang barang atau jasa? Kemudian resiko dari barang atau jasa yang dijual, pasar yang dituju, siapa konsumennya, apakah keunggulan barang atau jasa yang dijual, nah bagaimana cara promosi yang tepat. Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang terkait sebelum berwirausaha. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mencari informasi yang begitu mudah kita peroleh sekarang ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa kalian peroleh misalkan dengan googling, atau kalian mengikuti seminar-seminar bisnis. Selain kalian di situ memperoleh relasi-relasi. Dari sisi keuangan, berapa biaya produksi, berapa harga jual, bagaimana menjual dan mendapat keuntungan, berapa modal awal, sampai apakah keahlian pekerja yang kita butuhkan.
Nah, memang kalau kita terjun di dunia wirausaha ini, paling tidak kita perlu menguasai beberapa ilmu. Tidak harus mendalam, misalkan terkait pemasaran, keuangan, SDM, manajemen. Strategi memasuki pasar itu ada 3. Apakah membangun usaha sendiri atau membangun perusahaan, atau membeli perusahaan yang sudah ada, atau franchise atau waralaba. Plus minusnya pasti ada dalam awal-awal kita memasuki bisnis. Nah, ini plus minus kalau kita membangun perusahaan baru, tentu harus semangat kerja baru, membangun jaringan kerja. Nah, minusnya ketidakpastian yang tinggi, informasi belum jelas, waktu yang lama untuk menyiapkan bisnis, nah sulit memperoleh dana. Ini plus minusnya kalau kita membuat perusahaan baru. Bagaimana dengan membeli perusahaan yang sudah ada? Itu lebih cepat. Kita bisa memanfaatkan jaringan bisnis yang sudah ada. Informasi jelas sehingga mudah dalam menganalisa, mudah memperoleh dana karena sudah bankable. Kerugiannya ya kurang ide segar karena karyawannya lama, orang-orang lama semua. Terbelenggu jaringan kerja yang ada dan mewarisi permasalahan yang ada dari perusahaan yang kita beli. Jadi banyak kasus juga bisa kita lihat pengusaha-pengusaha nasional itu membeli perusahaan-perusahaan yang akan bangkrut, diakuisisi atau dia merger, kemudian dia kelola dengan cara baru. Nah, kalau waralaba nanti saya akan upload juga video-video tentang mahasiswa yang sukses berwirausaha dan juga sudah membuka waralaba atau franchise. Misalkan bakso Kota Malang, bakso Malang dulu sempat ada di Lombok, cuman kurang bagus respon pasar sehingga sepertinya tutup. Nah, ini masih penjelasan tentang franchise. Penjelasan franchise kalian bisa lihat juga nanti di download di daring.unram.ac.id, itu sudah ada materinya. Kalian hanya bisa akses pada jadwal perkuliahan, setelah itu tidak bisa diakses lagi karena memang sengaja dibatasi. Bentuk organisasi itu usaha perorangan, firma atau partnership, dan perseroan. Penyebab kegagalan usaha ada struktur permodalan yang kurang, menggunakan peralatan dan metode lama, ketiadaan perencanaan bisnis, kurang pengetahuan bisnis, tidak mau bekerja keras, tidak mau mendelegasikan tugas dan wewenang, dan ketidakmampuan memelihara hubungan baik dengan konsumen. Ini beberapa penyebab kegagalan usaha. Tinggal kita memanage diri agar kita tidak masuk ke dalam salah satu kategori yang menyebabkan gagal tersebut. Memelihara semangat kewirausahaan. Jika usaha semakin besar, ada kecenderungan semakin birokrat dan kurang kreatif. Semangat kewirausahaan cenderung melemah, maka perlu dijaga dengan upaya entrepreneurship. Entrepreneurship merupakan wirausaha yang bekerja dalam lingkungan organisasi tertentu. Dalam organisasi terdapat perilaku entrepreneur culture dan administratif culture. Kewirausahaan didorong oleh kesempatan yang dipersepsikan. Tekanan yang dialami adalah hilangnya kesempatan karena perubahan lingkungan. Perilaku administratif dikendalikan oleh sumber daya yang ada. Kemudian terakhir, tekanan datang dari kontrak sosial dengan kolega atau bawahan dan dari pengendalian serta evaluasi prestasi organisasi. Nah, ini perilaku-perilaku dalam organisasi yang kaitan dengan entrepreneurial culture dan administrative culture. Oke, itu saja pertemuan kita pada sesi awal. Terima kasih atas perhatian kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.